Tiba-tiba ada suara teriakan dari luar. Ternyata ada salah satu karyawan yang tangannya putus. Hari pertama. Nggak mau cerita, nggak mau apa, saya diem. Nah, pas udah 1 jam, karyawan udah masuk lagi tuh. Udah nyala lagi semua, baru saya nyamperin. Pas saya nyamperin ke benang-benang itu, ternyata bener. Bobinnya semua kayak arah angin gitu. Arah saya jalan aja. Oh, berarti tadi itu bukan mimpi, bukan ngelindur, bukan halusinasi gitu. Langsung sakit tiap malam tuh. Dari pas udah kejadian itu tuh, sehari 2 hari itu kayak nggak pernah beres sampai pagi. Kerja tuh jam 11 masuk, jam 12 saya udah nelpon bapak buat minta jemput pulang. Oke, udah takut duluan deh. Karena muntah terus aman tuh, nggak pernah ngerasain lagi kayak mual kayak gitu. Cuman jadi sering banget ngeliat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Nah, kalian dengan komentar yang baik-baik, kasih tahu, kodein tuh ke mimin-miminnya. Ada cerita nih dari ini nih, bagus nih. Kasih tahu aja, siapa tahu jadi narasumber aku, ya kan? Terus komentar kalian itu salah satu penyemangat buat aku dan tim. Jadi komen-komenlah yang baik-baik. Kalau komen-komen yang ujaran kebencian tolong di skip aja channelku, nonton ke yang kalian suka. Nah, buat sahabat mistis yang masih nanyain bagaimana sih cara ngubungin Ria, mau konsultasi, mau penanganan, mau ngundang ke tempat kalian atau datang ke tempat praktek aku, hubungi 2 admin aku, ada admin Sasi dan ada admin Dika. Dan buat kalian yang mau nih jadi narasumber, aku punya cerita bagus banget, pernah jadi korban santet, terus keluargaku atau temenku, atau tentang kalian kejebak di dunia lain, boleh banget langsung hubungi Bang Ale, ada di sini nomornya. Nah, buat kalian sekali lagi ada informasi yang baik dan bagus. Bosen nih di jalan, naik mobil udah dengerin lagu, udah berapa album nih, mau dengerin apa lagi? Klik Spotify, searching Ria Puspita Official. Jadi kalian bisa dengerin suara merdu aku dan narasumber. Oke, untuk kali ini kita akan kenalan sama narasumber. Ada apa ceritanya? Bagaimana ceritanya? Siapa namanya? Tinggalnya di mana? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teteh. Sayang, kenalan dulu sama sahabat mistis. Siapa namamu? Tinggalnya di mana? Oke. Perkenalkan, nama saya Jaja Hodijah, biasa dipanggil Hodijah. Saya berasal dari kota Cimahi. Oke, Cimahi. Oke. Ini ceritanya tentang diri kamu pribadi atau orang lain atau teman? Pribadi. Oke. Sudah siap? Siap, insya Allah. Sudah siap semuanya? Kita mulai mistisnya. Ya, berawal dari usia 14 tahun itu masuk kerja ya di salah satu PT di kota Cimahi. Pabrik tekstil pembuatan stocking. Oke. Kebetulan saya itu ditempatkan di bagian pemintalan. Nah, di pemintalan itu saya di bagian mesinnya kan besar-besar. Awal masuk itu masih di tahun 2010 akhir. Setelah masuk, pertamanya pagi karena jam masuknya jam 7 kan. Ternyata hari itu tuh harus langsung kerja. Awal masuk diarahin ke satu lokasi tempat saya ditempatin di situ. Tiba-tiba ada suara teriakan dari luar. Itu tuh kayak mama gitu, terus kayak wah nangis, jerit-jerit. Terus kan rame tuh orang-orang pada keluar. Ternyata ada salah satu karyawan yang tangannya putus. Hari pertama saya masuk kerja tuh langsung ada karyawan yang tangannya putus. Ibu-ibu? Masih muda sih, masih remaja lah gitu. Biasanya kalau PT itu banyaknya yang merantau kan ya. Nah, itu teriak-teriak
Kadang sekarang kalau ingat masih suka suara teriakannya masih kerasa banget gitu, suka masih terngiang-ngiang. Nah dari situ saya kan nanya ada apa gitu. Tangannya putus gitu. Nah terus dikasih tahu kan sama apa ya, kayak mandor gitu di situ. Pokoknya kalian harus lebih hati-hati kayak gitu. Oh ya Allah, ternyata kerjanya kayak gini gitu kan. Dari situ udah kayak deg-degan juga ya. Terus pas masuk tuh kan suara mesin kenceng semua kan, karena mesinnya tuh besar-besar, belasan meter juga, tinggi-tinggi. Posisi aku kan masih usia segitu ya. Masuk ke situ tuh karena masih usia ini, jadi dulu masih bisa nembak KTP gitu. Jadi usia 14 tahun tuh udah bisa masuk PT. Kecil, pendek gitu, dengan mesin yang besar-besar, tinggi-tinggi gitu, suaranya juga gemuruh. Nah dari situ kayak udahlah bismillah aja gitu. Terus dikasih tahu kan cara kerjanya gitu. Seminggu itu aman, kerja pagi, masih shift pagi lah, anak-anak baru tuh. 1 minggu kemudian dipindahlah di kerja malam. Shift malam. Shift malam. Tiba-tiba langsung shift malam aja. Harusnya kan emang shift siang dulu ya gitu, tapi itu tuh langsung shift malam. Setelah shift malam, hari pertama kerja itu masuk jam 11. Jam 11 malam, pulangnya tuh jam 7. Ada juga karyawan tetap, itu tuh masuk di jam 7 malam, pulang jam 7 pagi gitu. Cuma jam istirahatnya beda, mungkin jadi kayak karyawan kontrak itu 8 jam, kalau karyawan tetap tuh 12 jam. Nah dari situ tuh malam pertama saya masuk kerja, untuk pertama kalinya masuk kerja gitu. Pas lagi kerja tuh di jam 12. Jam 12 tuh karyawan tetap tuh istirahat kan. Kebetulan posisi mesin saya tuh di tengah-tengah teh. Emang kan luas banget ya. Ini mesin saya, mesin karyawan tetap juga. Jadi karyawan kontrak hanya saya aja di tengah gitu. Jam 12 itu karyawan tetap tuh istirahat. Dan peraturannya tuh kalau istirahat harus mati lampu, harus mati mesin. Alhasil depan sama belakang saya mati. Dengan ya jaraknya lumayan besar gitu ya, mesinnya jadi agak jauh juga. Nah jam 12 tuh udah mati semua, saya sendiri kan tuh di tengah-tengah. Nyala lagi ya? Iya nyala sendiri dengan posisi yang badan pendek kecil gitu. Suara gemuruh, tiba-tiba kan emang ngantuk banget ya karena belum terbiasa juga. Mesin yang saya pegang itu banyak teh, jadi satu benang tuh bisa sampai 50. Saya jaga itu sendirian kan, semua satu-satu gitu. Terus kan ngantuk. Nah si mesin ini tuh kalau dipegang yang hitamnya, katanya tangan tuh bisa patah. Tapi saya tuh kan yang udah ngantuk gimana ya teh, gini gitu. Terus tiba-tiba di belakang ada yang nepuk. Ya gitu. Aduh, suaranya kayak ibu yang biasa ngambil benang di bagian saya. Udah selesai belum? Katanya gitu. Belum bu, kan baru juga diambil gitu. Baru juga ganti bobin baru gitu. Terus sambil mata ngantuk tuh kayak, tumben ya si ibu tuh nggak tahu posisinya ini benang masih kecil gitu. Kalau panen mah belum siap panen lah ya. Tapi dia tuh terus nepuk. Ya gitu. Aduh bu, pas saya lihat ke belakang ternyata sosok yang kurus, matanya keluar, mukanya merah, rambutnya keriting gimbal. Kriwik loh ya. Tapi badannya kecil, tapi warnanya merah. Dia pakai baju apa-apa? Kayak putih aja gitu, cuma merah. Tapi emang kayak transparan banget ya teh. Cuma pas madu ke belakang benar-benar yang mukanya tuh matanya keluar dua-duanya gitu. Dari situ langsung melek, madu ke depan langsung melek, langsung wah ini gimana nih, kayaknya saya harus nyamperin orang-orang yang rame gitu. Sedangkan posisi di situ jauh banget kan. Akhirnya balik badan, jalan sedikit-sedikit. Nah, di antara benang-benang stok itu ada bobin kosong yang udah saya beresin. Tiba-tiba satu-satu tuh cetak
ke kaki, ke punggung gitu. Sambil saya jalan mau Kayak nyamperin temen tuh, dilemparin kamu. iya dari ujung tuh cetak. Udah kayaknya udah nggak karuan aja. Saya nyamperin ke temen, terus temen jauh banget kan nyamperin temen juga kayak, kok kamu kesini tumben, mesin kamu nanti gimana kalau ada mandor, katanya gitu. Biarin aja deh, udah beres semua. Padahal mah ya nggak tahu ya kondisi mesin kayak apa, pokoknya udah nggak mau cerita, nggak mau apa, saya diem. Nah pas udah 1 jam karyawan udah masuk lagi tuh, udah nyala lagi semua, baru saya nyamperin. Pas saya nyamperin ke benang-benang itu, ternyata bener bobinnya semua kayak arah angin gitu tuh. Arah saya jalan aja. Oh berarti tadi itu bukan mimpi, bukan ngelindur, bukan halusinasi gitu. Udahlah beresin aja, yang penting udah pada balik lagi gitu. Nah udah tuh yang pertama. Terus 3 harian lah, belum lama dari kejadian itu tuh langsung sakit teh. Tiap malam tuh, dari pas udah kejadian itu tuh sehari 2 hari tuh kayak nggak pernah beres sampai pagi. Kerja tuh jam 11 masuk, jam 12 saya udah nelpon bapak buat minta jemput pulang. Oke, udah takut duluan deh. Karena muntah terus teh. Muntah tuh sampai yang terakhirnya tuh ada darah, mungkin dari asam lambung ya gitu. Kok kayak gini ya, rasanya nggak enak gitu. Padahal siangnya mah biasa aja, aman aja. Tapi pas masuk kerja jam 11, jam 12 itu udah langsung diteleponin sama bawahannya mandor gitu buat, Pak bisa dijemput lagi nggak ya ke pabrik gitu. Oh iya, jadi selama 1 minggu itu tuh benar-benar yang nggak pernah beres gitu. Nah minggu selanjutnya tuh masih sama muntah gitu, cuman ada yang kesurupan. Nah dari situ sebelum saya pulang juga udah ada yang kesurupan sama orang Jawa. Kalau dulu saya nggak ngerti bahasa Jawa ya, kayak kenapa itu gitu kan, orang lain pada ngeliat tuh. Terus yang mandor ini kan banyaknya kalau pabrik orang Jawa ya, diartiin lah kayak dia tuh capek udah kerja di sini nggak bisa pulang gitu, jadi udah lama. Terus sama mandornya dibilangin, ya ngapain kamu masih di sini, orang kamu udah mati, siapa yang mau gaji kamu, katanya gitu ya, sambil dijadiin bercandaan lah sama orang-orang tuh. Emang ngomong apa dia? Ya dia tuh bilang dia udah capek kerja di sini, katanya gitu, tapi nggak bisa pulang. Nah udah dari situ saya masih nggak bisa kerja sampai selesai, selalu pulang dan selalu berobat. Nah kalau kata dokternya ada kebocoran lambung katanya, harus dilem kayak gitu-gitu. Tapi saya ngerasa kayaknya enggak deh, bukan gitu. Karena sakitnya tuh hanya di jam-jam itu aja, jam-jam saya kerja aja gitu. Dari situ saya ceritalah sama bapak kalau kayak kejadiannya tuh gini Pak sebenarnya. Nah dari situ bapak maksud kan kayak, oh ya udah berarti harus banyak zikir lagi, rajin makanya sholat gitu ya, suka dimarahin lah gitu. Makanya rajin lah sholat, rajin zikir, gini gitu. Dari situ 2 bulan setelah sakit terus tiap kerja malam, aman tuh, nggak pernah ngerasain lagi kayak mual kayak gitu. Cuman jadi sering banget ngeliat teh. Oke, apa yang kamu lihat? Saya tuh mau ke kamar mandi ceritanya. Mbak antar saya ke kamar mandi Mbak. Ayo katanya. Pas saya ke kamar mandi pabrik itu kan cuma setengah atasnya aja, bawahnya nggak ada, kosong. Saya tuh dari kejauhan udah lihat ada sepatu pentopel, celana levis, sama air tuh ngocor gitu ya. Oh Mbak, ternyata nggak usah diantar, ternyata di kamar mandi ada orang gitu. Oh ya udah, aku mau ngobrol lah. Si Mbak ini tuh sama temen. Saya masuk sendiri dengan pedenya gitu ya, kayak hey, pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Saya langsung balik lagi keluar, langsung narik, Mbak ayo anterin. Katanya kamu masih belum selesai. Belum, ayo Mbak anterin gitu. Nggak berani cerita ya karena ngeri banget gitu. Dari situ saya udah selesai keluar, saya baru ceritain setelah jauh dari situ. Nah dari situ udah kayak kenapa ya, kayak udah mulai agak aneh-aneh juga gitu. Nah terus malam selanjutnya saya tuh shift malam lagi, karena kejadiannya itu banyaknya shift malam ya.
kerja shift malam lagi, terus saya tuh ngambil benang. Benang tuh bulatnya besar banget. Satu kali ngambil itu bisa sampai 9 sampai 12. Si benang di mesin yang saya ambil buat stok saya itu tiba-tiba gelundung sendiri. Balik lagi. Terus aja kayak gitu, mau ambil di sini, lari ke sini, mau diambil lari ke sini. Terus saya bilang gini, bahasa Sunda ya kalau bisa tuh sih cicing gitu. Saya tuh lagi kerja gitu. Kalau mau kamu bantuin. Mau nerek mana bantuan lain ngegawekeun gitu kan. Kayak ngelama-lamain aja gitu. Diam lah tuh benang. Saya ambil sambil ada takut, ada marah juga ya kayak ini apaan sih kata aku. Ya udahlah dikerjain lagi gitu. Nah, di tempat saya ngambil benang yang gelundungin itu setiap di situ di ujung mesin tuh kan ada tempat duduk untuk montir. Montir tuh selalu duduk di situ. Kalau dari kejauhan tuh kayak, oh itu montir Rahmat lagi ada di sana gitu. Kalau lagi nggak ada di situ tuh ada yang duduk tinggi, kakinya panjang, tangannya panjang, kepalanya botak, tapi nggak pakai baju, matanya merah. Selalu natap kayak gini, tapi panjang, semuanya panjang gitu. Duduknya juga tinggi. Saya suka langsung, apaan tuh? Oh udahlah, buruan ngambil lagi gitu kan, suka kayak gitu. Itu tuh udah sering teh. Itu tuh jadinya tiap malam tuh pasti ada aja momennya ketemu sama dia gitu. Cuma udah kayak, udahlah. Cuma ya itu, benang tuh kadang suka gelinding. Makanya saya suka marahin gitu. Dengan memberanikan diri sih sebenarnya. Iya, sebenarnya rasanya juga takut ya gitu kan. Ini apaan nih gitu. Cuma kayak udah bisa gak sih diam tiap kali mau kerja kayak gini gitu. Suka ngomel-ngomel lah ya jadinya. Pas pulang, nah pulang itu kan ngelewatin mesin-mesin lagi kan ya. Sebelum belok ke mesin saya tuh di mesin benang belakang tuh suka ada cewek duduk di atas mesin, tapi posisinya rambutnya pendek tapi nggak pakai baju dan selalu setengah, yang satu ke lantai, yang satu gini, dia di mesin gini. Posisinya selalu kayak gitu. Nggak berani saya samperin, nggak berani saya liatin terus karena dari kejauhan makin lama makin dekat posisinya tetap gak gerak gitu. Udah belok kerjain lagi gitu. Seolah-olah kayak udahlah nggak ada apa-apa gitu. Itu tuh yang paling sering tuh itu. Nah pas ada satu momen di mana mesin yang depan saya terus depannya lagi tuh itu udah nggak beroperasi lama banget. Emang nggak beroperasi ya? Iya, emang udah kayak nggak bisa dipakai aja gitu. Satu hari itu tuh saya masuk siang. Dari pertama saya datang tuh udah nyala mesinnya. Terus kan saya nanya kan karena depan banget mata ya. Tumben mesinnya nyala gitu. Ah ya udahlah. Mungkin udah dibetulin gitu ya. Ya udahlah gitu. Mesin ini tuh saya lihat ada benangnya. Terus ada yang kerja juga. Nah, yang kerja ini tuh atasan, bisa dibilang apa ya? Kayak bawahannya mandor gitulah, tapi dia lagi ngerjain kayak sampel buat ke laboratorium, mungkin kayak gitu. Di situ tuh ada Mbak Sumi. Nah, saya tuh nanya kan, Mbak, kok tumben sih mesinnya dinyalain gitu. Tapi dia tuh biasanya happy banget ya orangnya, pecicilan gitu. Hari itu tuh bener-bener yang gini ngeliatin udah aja, kayak orang lagi marah gitu. Terus saya pikir kayak, mungkin dia lagi bad mood gitu. Udahlah saya kerjain tuh sampai jam 11 malam karena aplusan yang baru kan. Terus saya bilang, ayo Mbak Sumi mau pulang nggak gitu. Kayak dia lagi ngangkat benangnya aja saya lihat gitu. Dari saya masuk siang sampai ke malam tuh aktif kerja gitu. Pas udah mau siap-siap tuh pulang, aplusan dateng kan. Tiba-tiba ada Mbak Sumi bawa tas. Nah, terus saya nanya kan, Mbak Sumi ngapain? Belum juga waktunya pulang udah bawa tas gitu. Apaan sih kamu? Aku baru juga datang katanya gitu. Datang apa? Aku bilang, ya aku baru datang, baru masuk
mau shift malam gitu. Nah dari situ langsung kayak, yang dari tadi Siapa? kerja depan aku siapa? Siapa? Iya siapa aku kayak ya dari situ udah kayak wah udahlah, aku ambil tas cepat-cepat pulang, ambil ketokan, dan aku ngelewat balik ke mesin itu tuh emang nggak ada benangnya, tapi mesinnya masih nyala, ada montir di situ. Terus aku bilang, Pak, kenapa mesinnya nggak dimatiin? Aku bilang, dia mah kalau lagi mau hidup sendiri, kalau lagi mau mati sendiri, katanya gitu. Di situ udah nggak bener, aku harus pulang gitu. Nah lucunya lagi kejadian di sana tuh, kalau saya kan penempatannya di Pemintalan 3. Ada yang namanya Pemintalan 2. Dimana kalau orang yang lihat di Pemintalan 2 ini, entah lihat nenek-nenek atau kakek-kakek, pasti celaka. Nah, saya tuh kayak tiap mau lewat ke situ tuh kayak harus menghindari banget, jangan sampai ketemu nih gitu. Dan kalau lewat situ tuh suka nunduk aja. Karena takut ya, takut aku lihat sosok itu gitu. Dan itu tuh emang nggak 1-2 orang aja, banyak orang tuh pasti bilangnya kayak gitu. Nah dari situ tuh terus bulan kemudiannya gitu, saya tuh nyamperin teman-teman yang lagi ngumpul di dekat jendela. Jendelanya itu kan kalau di sana tuh kayak penjara ya teh, si besi-besinya kayak gitu. Terus tiba-tiba cerita lah, namanya Bu Neneng. Bu Neneng tuh rambutnya panjang banget. Terus Bu Neneng bilang gini, aku mau cerita katanya. Kalian udah dengar belum katanya kalau satpam di sini tuh kemarin meninggal. Ada satpam yang meninggal. Orang-orang nias lah gitu, kayak ya yang badannya tinggi besar ya, hitam gitu, kayak orang-orang gitu. kayak gitu. Padahal ya gagah gitu kan. Nggak tahu meninggalnya tuh kenapa ya, karena pas pulang ke rumah langsung meninggal gitu, nggak tahu lah, pokoknya kejadiannya tuh kayak aneh aja gitu. Nah dari situ aku teh waktu kemarin keluar, kepala teh dari jendela katanya, maksudnya biar ngangin, karena kan tetap panas ya meskipun malam, tapi kan di tengah mesin tuh panas. Aku tuh keluar kayak ngelamun, kayak adem banget katanya gitu, ada angin gitu. Tiba-tiba ada satpam nyamperin pakai sepeda. Kepala masuk, jangan keluar katanya gitu. Oh ya siap Pak gitu. Pas udah jauh saya baru ngeh kalau itu satpam yang meninggal katanya. Terus gimana Bu Neneng? Aku besoknya langsung sakit katanya. Waktu itu tuh kayaknya dia cerita sebulan sebelum aku masuk gitu ya, kayak aku langsung sakit karena kayak masih kepikiran aja gitu. Nah cerita satpam ini tuh meninggalnya katanya karena tumbal di pabrik situ. Jadi si teman-temannya itu, tapi masih mereka juga masih tanda tanya ya. Tapi setiap teman-temannya yang dekat itu, teman-teman satpamnya juga selalu mimpi yang sama. Kalau satpam ini tuh ditarik sama 2 buta hijau di depan rumah bos. Karena rumah bos itu di dalam pabrik teh. Oh, jadi ini pabrik terus masuk ke dalam ada rumahnya gitu. Di tengah-tengah pabrik tuh ada, awal masuk tuh gerbang kedua tuh ada rumah pemilik. Nah, alhasil kan kalau satpam kan ngecek ke rumah situ juga gitu. Itu tuh kayak ditarik-tarik sama ya sosok yang tinggi besar itu, sampai teriak-teriak katanya. Dan itu tuh nggak 1-2 orang yang mimpi, banyak. Kayak teman-teman satpamnya, mungkin orang-orang terdekat gitu. Terus aku bilang kan kayak, terus Bu Neneng apa yang dirasain gitu, apa yang dirasain Bu Neneng? Ya udah kayak ngeblank aja pas udah jauh, kayak dia kan udah meninggal gitu. Waduh, dia langsung masuk lagi ke mesin gitu kan. Makanya kayak dia tuh wanti-wanti banget sama anak-anak yang lain gitu, karena beliau emang udah maksudnya udah berumur ya. Kayak kalau tengah malam jangan ada yang keluar, kalaupun jendela dibuka udah jangan ada yang nongol keluar kepalanya katanya gitu. Nah dari situ udahlah, saya juga maksudnya dengarnya sepintas gitu, kayak oh iya berarti harus lebih hati-hati lagi nih gitu. Nah kejadiannya tuh ada lagi udah beberapa bulan tuh, udah agak lama, udah kayak udah
dengan sosok-sosok yang biasa saya lihat ya udah kayak biasa gitu ya, berjalan aja. Ada teman saya yang di mesin ruangan itu tuh kita tuh biasanya makan di situ, di mesin yang udah mati gitu, istirahat di situ. Ada satu sosok nenek-nenek yang kalau lihat dia tuh dia pasti ngikut. Tapi emang suka ikut aja gitu. Tapi kalau saya pernah lihat tuh sekali kayak dari kejauhan, apa itu? Kok merah? Kan gelap ya di dalam mesin tuh. Apa ya tuh merah? Karena saya ingatnya ke nenek-nenek itu, jadi saya nggak mau lihat. Jadi kayak, ya nggak mau lah, nggak mau lihat saya. Itu takutnya nenek-nenek yang dimaksud gitu kan. Nah, terus saya tuh lagi makan lagi, pindahlah mesin, cari mesin lain, kita tuh istirahat di situ. Lagi asik-asiknya istirahat, terus rebahan dulu kan sebelum kembali lagi ke mesin. Tiba-tiba Bu Neneng yang rambutnya panjang ini tuh ditarik rambutnya. Tek gitu. Ih, siapa sih? Siapa Bu? Ih, apaan sih ini tuh, siapa yang narik gitu. Wah, jangan-jangan nih, cuman udahlah mungkin udah biasa aja kita kayak duduk lagi. Nggak lama teman yang sebelah, maaf nih, BH-nya tuh ditarik, Dijetak gitu. ya. Ini siapa ini gitu. Saya juga sama. Dari situ, wah kan udah gak bener nih. 1, 2, kita udah lari. Kabur semuanya. Lagian iseng juga setan nganin BH, ngerti banget. Jadi kayak kita tuh kalau mau istirahat tuh kayak di sini aman gak ya, aman gak ya gitu. Tapi emang mesin-mesin di situ tuh kalau mesin-mesin yang udah lama nggak beroperasi, kadang tiba-tiba nyala sendiri. Kayak gitu. Nah, satu hari tuh pemintalan saya itu ditutup karena kehabisan barang katanya. Jadi kita tuh harus pindah ke bantuin kayak QC lagi bagian produksinya. Ada satu gudang yang dijadiin tempat produksi. Jadi selama itu beroperasi tuh nggak pernah dijadiin tempat produksi. Cuma saat itu tuh tiba-tiba dijadiin tempat produksi. Alhasil ya kayak gitulah ya, yang tadinya gudang tiba-tiba rame gitu. Udah suasananya juga udah beda. Dari situ kayak apa sih, keran di kamar mandi tuh kadang nyala terus mati. Nah terus ya banyak juga yang kalau kesurupan mah udah jelas. Oh kamu kalau kesurupan di sana udah sering kali ya? Kalau saya enggak, alhamdulillah. Enggak, maksudnya yang lain gitu? Oh iya. Kalau kesurupan tuh bisa masal teh. Oke. Jadi ada tuh yang dari kaos kaki tuh, yang maksudnya produksi yang udah jadi tuh, dari stocking tuh sampai didorong-dorong pakai roda. Ada yang lagi duduk gini, terus kesurupannya gini, ya udah sampai diangkut juga gini posisinya. Lagi ditidurin juga gini posisinya, dibawa ke UKS kayak gitu. Kayak ya Allah ngeri banget gitu. Itu nggak ada penanganan dari si bosnya, ownernya atau panggil orang pintar atau apa gitu, pembersihan? Enggak, karena mungkin ada sesuatu juga ya, gitu. Nah dari situ saya tuh kerja di satu malam di mana yang semuanya itu cewek, tapi di satu meja aja, karena yang lainnya jadi dibagi shift, jadi agak berkurang orangnya. Adalah sekitar 20 orang kita duduk semua di situ. Di satu meja kita lagi bikin rajut, kayak rajut gitu. Di jam 1 malam tiba-tiba ada suara sret, cedak. Alhasil kita nengok ke suara itu kan. Pas kita nengok, di situ tuh kan gerbangnya gede banget teh, besinya juga berat banget ya. Tiba-tiba ngebuka, cedak. Ternyata aku posisinya lihat dari sini ke bawah, tapi nggak ada atasnya. Orang? Di depan gerbang itu. Orang, tapi? Sosok. Iya, maksudnya kayak manusia, bukan hewan kan bentuknya? Bukan. Malah ininya kayak koran teh. Wah. Jadi kaki ininya koran segini, terus cuma segini doang. Dari situ kan langsung kayak, dah diem. Kita tuh benar-benar yang tadinya suka hahaha ya ribut gitu, tiba-tiba skip sampai pagi-pagi. Istirahat aja kita nggak rame, yang benar-benar
kamu mau istirahat nggak gitu, kayak sosok nggak ada apa-apa gitu. Istirahat nggak, aku di sini aja. Kok nggak ada yang istirahat gitu ya, kayak aneh aja malam itu tuh. Kayak udah kita kerjain lagi. Dari paginya kita baru cerita, baru rame tuh. Malam aku ngeliat ini. Ternyata semalam itu tuh posisi kita tuh banyak yang lagi menstruasi juga. Hanya ada beberapa yang lagi enggak gitu. Nah, sebagian ada yang lihat kepalanya aja. Sebagian ada yang lihat dari sini ke bawah. Sebagian juga ada yang lihat kayak saya dari pinggang ke bawah. Dan itu tuh buka gerbang keras banget. Dia? Iya. Si makhluk itu? Iya, karena dia posisinya pas jeblok kita ngeliat tuh dia di situ. Jadi kayak udahlah gitu. Kalau kayak saya udah kayak ya namanya juga di tempat kayak gini gitu kan. Ternyata pas operasipan kita tanya tuh sama sip lain. Ada apa sih kok rame katanya. Semalam ada gini. Iya, malam kemarin juga kita waktu sip malam minggu kemarin ada kuntilanak katanya. Dari dalam hihihi sampai ke tangga buat ke kaos kaki katanya. Oh ya, terus gimana? Ya udah kita diem aja gitu. Mungkin kayak mereka juga kayak keganggu juga ya teh, yang tadinya gudang tempatnya sepi kosong gitu, tiba-tiba dijadiin tempat produksi dan banyak orang. Nah dari situ tuh tempat saya stocking ini tuh kan dekat ke Pemintalan 5. Nah cerita bagus juga nih, di Pemintalan 5 saya kerja malam tuh rame banget. Ada orang hilang, karyawan hilang. Nah pada hilang nyari kan di situ, di pabrik. Ini orang tuh nggak ada katanya, mesinnya ditinggal tapi tasnya ada. Kalaupun dia pulang kabur maksudnya, tasnya juga harus dibawa. Ini tuh nggak ada. Udah semalaman tuh sebagian orang nyari, pagi-paginya orang itu tuh ada di situ duduk dengan kondisi lemes. Terus ditanya kan kayak kamu tuh kemana aja sih dari semalam dicariin? Dia tuh kayak orang yang ngantuk, bingung, udah lusuh banget. Aku tuh semalam manggil-manggil kamu gak dengar katanya gitu. Manggil-manggil di mana? Aku tuh diajak keliling-keliling sama anak kecil katanya gitu. Kok bisa gitu? Ya aku diajak keliling-keliling tapi dia tuh bilangnya lihat mama, lihat ada mama gitu. Tapi dia juga diikutin sama sosok kuntilanak ini. Nah si cewek yang lagi kerja ini tuh nggak bisa kemana-mana teh, jadi ditarik-tarik aja ngikutin anak kecil ini keliling-keliling semalaman. Muter aja. Iya, aku manggil kamu nggak dengar katanya. Dari situ udahlah, kayaknya beliau juga nggak lama deh dari kejadian itu langsung keluar kayaknya. Ya, dari situ saya kayak kenapa ya ini tuh? Maksudnya saya juga masih bertanya-tanya ya. Kenapa kok bisa? Iya, di sini tuh apa? Kenapa sih gitu. Nah, terus ada juga yang cerita nih sama saya. Di tempat gudang yang dijadiin produksi ini tuh di belakangnya ada kamar mandi. Dari kamar mandi yang berjejer ini tuh belakangnya ada kali, ada sungai. Nah, di mana ada pernah kejadian satu kali ada maling yang coba masuk ke mungkin ke rumah yang punya ya. Pas lari mau loncat ke situ tuh yang satu nyangkut di air, di bendungan air yang di dalam, karena air di situ tuh diolah lagi teh buat minum karyawan kayak gitu. Emang gak sehat banget air comberan yang diolah lagi. Nah yang satu tuh mati di situ karena 5 kan ya, yang satunya tuh berhasil lolos tapi tetap mati setelahnya. Nah yang sisanya ini nyebur ke sungai dan di bawah, nyangkut di bawah semua tiga-tiganya. Katanya ketemunya itu udah bengkak semuanya. Nah kejadiannya itu di belakang yang tempat produksi saya gitu, yang setiap yang lihat sosok kayak gitu. Nah udah berapa lama tuh stoknya juga habis tuh barang. Jadi kita tuh dipindahin lagi kerjaan lain gitu, kayak ini bagian hari ini
kamu bersihin di pemintalan 8 ya, katanya gitu. Pemintalan 8 itu jauh banget teh, paling ujung, paling sepi, paling besar juga sih lumayan ya. Terus bangunannya juga agak tinggi, beda sama yang pemintalan lain. Saya tuh bersih di situ sama temen. Saya tuh dari pertama masuk udah kayak nggak enak hati aja gitu, kayak tempat sepi gitu kan, kayak gak ada siapa-siapa, mesinnya juga besar-besar. Ada di situ tuh ada lubang-lubang di bawahnya tuh kotak pakai besi-besi gitu. Aku kan nanya kayak, kenapa sih di pabrik ini tuh selalu ada lubang kayak gini gitu. Iya, itu kan buat nyedot debu kapas katanya gitu. Oh iya, masuk akal juga sih ya gitu, buat nyedotin kapas-kapas dari benang itu kan emang teh kalau keluar tuh bisa nyelip di mata tuh, diginiin tuh kita ditarik banyak banget kapasnya. Jadi itu tuh buat salah satu buat nyedot juga buat bersihin mungkin ya. Nah saya tuh kan ngepel kayak gini, kayak gak enak gitu. Kamu berdua deh terowongan yang ini, aku nggak mau sendiri gitu, aku pengen berdua, ditemenin lah gitu. Pas malamnya aku mimpi teh, kayak di dalam lubang itu ada banyak banget orang, termasuk satpam yang diceritain sama Bu Neneng, gambarannya kurang lebihnya kayak gitu. Itu tuh gini-gini, banyak banget. Tolong kayak gitu, kayak pokoknya ngeri lah kalau ingat bibinya gitu ya. Tapi masih inget sih ya, meskipun udah lama gitu, karena emang horor banget. Dari situ saya bangun, besoknya saya nggak mau lagi ke pemintalan 8 itu. Pemintalan 8 saya nggak mau. Kenapa kamu mau? Gak mau lah, aku mending kasih kerjaan lain aja lah gitu. Udah nggak sanggup gitu. Dari situ bertanya-tanya juga kan, masih kayak di sini tuh ada apa gitu. Nah malah makin kesini tuh kayak mandor juga kan suka ngecek ke bagian kaos kaki kayak gitu ya, ke gedung-gedung lain buat ambil bahan-bahan gitu. Dia tuh selalu ngajak kayak, yuk Jah sama kamu aja. Enggak mbak gitu. Terus Bu Neneng bilang, yuk mbak sama aku aja biar aku melek, katanya nggak ngantuk kalau lagi kerja malam. Nggak mau aku mau sama si Jajah aja katanya. Iya tuh si Jajah mah masih kecil, masih anak kecil gitu ya, mending sama aku aja. Nggak mau ada aku mah kalau sama dia tenang perasaannya. Ya mbak yang tenang, aku yang nggak tenang. Dibawa keliling ke tiap gedung gitu kan, kayak nggak apa kata aku teh. Ayolah cepet, aku tuh takut tahu kalau ngelewatin ke tumpukan BS katanya gitu. Itu kan banyak banget teh dan emang bau juga di situ. Ya udahlah mbak, gimana lagi ya teh, disuruh sama atasan ya. Ya udahlah saya antar, meskipun saya juga tetap menundukkan kepala karena nggak mau, tapi ya tetap aja kadang suka ada yang lagi gini tiba-tiba ngeliat di atasnya itu udah ditumpukan BS tuh udah jelek banget gitu. Baring jelek kayaknya. Apa cowok cewek? Cewek-cewek lah gitu, yang ya jelek-jelek deh bentukannya gitu, kayak ya kotor ya, hancur gitu. Pokoknya udahlah, pokoknya udah nggak mau lihat. Ya mungkin salah satu yang selalu mencium bau busuk dan lain sebagainya, mungkin yang kayak gitu ya. Dari situ saya selalu tiap malam tuh kayak kalau udah bagian mandor ini tuh pasti aja diajak keliling. Ayolah sama kamu, aku nggak mau sama yang lain, katanya. Kalau sama kamu aku tenang. Ya akunya yang nggak tenang tiap mau kerja gitu. Makanya aku teh kayak apa ya, biar rasanya biar aku nggak takut lagi gitu. Terus Mama tuh inisiatif buat bawa benglek. Nih biar badan kamu bau katanya gitu. Maksudnya bau, iya, bau biar bengleknya biar dia nggak deketin gitu. Nih bawa benglek, kalau orang lain kan bawa benglek tuh sedikit. Aku saking takutnya tuh aku bawa besar banget. Aku sakuin karena sering banget diajak keliling-keliling kayak gitu. Jadi kayak udah aku sakuin aja gitu. Nah ada satu juga yang setelah itu tuh cerita rame banget di pabrik tuh. Ada 2 karyawan yang mau ambil air keluar, tiba-tiba lihat pocong. Dan di kamera emang jelas banget teh. Oh ada di kameranya? Dapet teh di kamera tuh.
Jadi di pemintalan 1 tuh kan mesin yang paling lengkap ya. Lengkap banget dan emang mesinnya besar-besar. Yang bisa sampai orang ke giling tuh di situ gitu. Kamar mandinya tuh ada 6 berhadapan tapi. Nah di depannya itu pocong tuh jalan teh. Loncat-loncat gitu kayak bolak-balik ke situ gitu. Dia jaga toilet mungkin Iya. ya. Tapi alhamdulillahnya aku belum pernah. Sabar, tenang. Kaget lagi. Aku belum pernah satu kali pun kayak lihat ke dalamnya gitu, cuma kayak dari luar aja kayak nggak mau aku masuk gitu. Untung aku nggak pernah masuk ke situ. Dan si orang yang 2 ini tuh sakit teh selama 2 minggu. Saat ngeliat itu. Iya. Nah terus kita kasih unjuk lah sama apa ya? Kalau di sana tuh kayak tangan kanannya bos. Owner. Iya gitu. Orang-orang koko-koko lah, karena yang punyanya juga Chinese kan. Kok lihat nih, dia semalam dapat ini katanya. Dia cuma lihat, cuma nyengir. Oh, ini mah bukan apa-apa, ini mah paling halusinasi. Jelas-jelas ada itu videonya. Dia aja suruh ketemu sama pocong tuh. Iya, harusnya. Suruh ditemuin. Harusnya. Tapi selanjutnya setelah itu tahu kenapa pabrik itu begitu. Nah, udah saya tuh udah kayak udah capek banget ya gitu. Satu ketika udah mau di akhir-akhir saya udah nggak betah juga sih. Saya tuh mau keluar arah pulang di kerumunan orang-orang, tiba-tiba si owner tuh keluar. Baru untuk pertama kalinya lihat yang punya PT itu ya. Dia dikawal sama ajudannya. Terus dia ngelewatin kita yang emang lagi jalan berlawanan arah. Jalan kaki? Jalan kaki. Dia udah pakai tongkat. Dari situ dia kayak celingak, celinguk. Saya tuh dari kejauhan kayak, oh ini ya yang punya pabrik sebesar ini gitu. Awalnya kayak, wih ketemu nih akhirnya sama yang punya tempat ini gitu. Terus tiba-tiba lagi jalan dia tuh kayak liatin gini. Tapi serem banget ngeliatinnya. Kayak kok begitu sih gitu. Kayak udah masuk ke bagian orang-orang lagi. Aku jalan lagi. Itu tuh berapa kali ya ketemu kayak gitu tuh. Di yang karena jalan keluar tuh ada 2. Di jalan keluar yang kedua ini tuh aku 3 kali ketemu beliau di saat lagi bubaran tuh. Kayak gitu, tapi nggak tahu di saat bubaran yang lain ya. Cuma pas kebetulan ketemu sama aku tuh 3 kali di jalan gerbong yang kedua. Kalau di gerbong yang pertama itu aku lihatnya cuma 1 kali papasan sama beliau itu. Udah sering papasan kayak gitu tuh, kita dipanggil lagi lah ke pemintalan 3 buat ngerjain lagi, katanya ada barang sedikit katanya gitu. Ngerjain beberapa hari. Dari situ tuh tiba-tiba kayak yang bagian selesainya tuh dipindahin lagi ke dibagi-bagi lagi ke pemintalan lain. Terus mandornya bilang tuh di malam itu tuh kayak ya kamu kerja di sini 1 malam lagi ya katanya gitu. Nah bukannya mau dipindahin mbak gitu. Enggak, di sini di pemintalan 3 aku sisain 3 orang katanya buat ngerjain di malam ini aja. Tapi kamu harus jagain mesin roving ini yang ini. Kan di depan juga ada mbak mesin roving, aku bilang. Ya kenapa nggak kita barengan aja gitu, maksudnya bertiga, apalagi cuma 3 biji doang nih orang gitu. Kenapa nggak kita satuin aja di depan gitu. Enggak aja katanya gitu. Ini tuh kayak biar barangnya tuh apalah gitu kayak. Terus aku mikir di mesin ini tuh sampingnya tepat mesin yang nenek-nenek suka ngikut itu. Oh iya. Yang matanya merah yang kita suka tempat istirahat. Mikir kan kayak
gila aja, satu malam meskipun satu malam ya nggak mau lah gitu, mana sendiri lagi. Nah terus aku nego lagi lah, Mbak bisa nggak 2 orang kek gitu, karena kan emang kalau mesin mati tuh nggak boleh dinyalain kan lampunya. Aku tuh di belakangnya mesin-mesin yang lain masa harus mati, aku di tengah-tengah lagi sendirian, cuma ada 3 orang juga gitu. Nggak bisa ya, udah kamu sendiri nggak apa-apa katanya gitu. Yang 2 lagian di sini juga gitu. Ya tapi kan jauh Mbak, aku bilang gitu. Kehalangin mesinnya juga banyak banget, mana gede-gede gitu. Ya nggak apa-apa, kan nanti Bamus juga kesini katanya gitu ngontrol. Ya cuma ngontrol doang. Gitu jadi kayak, wah nggak bener nih, udah nggak enak gitu. Kebetulan di mesin yang mau aku tempatin ini tuh sebelum nggak lama lah, baru ada beberapa minggu, 2 minggu lebihan. Yang pertamanya tuh yang nempatinnya tuh karyawan tetap, karyawan lama. Dan itu tuh pas pulang kerja meninggal. Oke. Tapi emang nggak di situ meninggalnya ya, di rumah. Tapi nggak lama tuh dipindahin dan aku harus jaga mesin itu. Iya. Jadi kamu masih kebayang aja deh. Kayak gitu, jadi ketakutan iya, kan. jadi kayak, ih gila sih ini ada apa ya? Enggak Mbak, aku nggak mau gitu. Sehari ini aja. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa aku bilang, karena hari itu gajian juga ya. Kalau misalkan aku bilang nggak mau, nggak akan dikasih aku. Dari situ aku ambil, aku pulang, aku nggak masuk lagi. Karena takut Meskipun emang mama juga nanya kan kayak, kenapa tiba-tiba keluar gitu kan? Kenapa ini? Susah deh kalau dijelasin juga, takutnya nggak percaya gitu. Berapa lama jadinya kamu di situ? 2 tahun setengah. Wah, oke juga dalam keadaan begitu udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan emang ya selalu bertemu dengan mereka-mereka yang nggak ini gitu. Tapi dari pas kejadian sakit itu tuh emang jadi sering banget Tapi kayak udah biasa aja. Iya, mungkin sakit yang pertama buat perkenalan kali Ja, biar tahu. Iya mungkin ya. Kayak selamat datang di naga hitam gitu. Iya kayak Selamat gitu. datang di tempat saya, ya Iya. kan? Tapi setelah kamu itu keluar, kamu dicariin nggak? Alhamdulillah sih enggak. Maksudnya kayak teman-teman kamu nanyain kenapa Ja kok keluar gitu, ada yang nanyain nggak? Kebetulan teman-teman yang paling dekat tuh udah keluar duluan. Oh, jadi kamu yang paling terakhir. Iya, paling terakhir. Jadi kayak, udahlah kalian juga udah keluar, ya udahlah, aku juga keluar gitu. Mau cari pengalaman baru aja gitu. Karena rasanya tuh kayak pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Kadang otak tuh suka mikir aneh-aneh kayak kalau mati di sini kayak nggak ada kehidupan lain aja gitu, kayak kita cuma datang, pulang, gelap, tidur, kerja, kayak gini-gini aja, nggak mau gitu. Akhirnya memutuskan untuk keluar, ya udah cari pekerjaan lain. Dan kamu jadi tahu ya kalau kerja di PT itu seperti itu gitu. Betul. Dan sampai sekarang masih bergerak PT-nya? PT itu kebetulan baru dihancurkan. Karena bermasalah. Oh, ada masalah. Bermasalah. Masalah tentang apa tuh? Jadi selama ini tuh ada karyawan dari zaman aku aja kayak pembayaran itu selalu dituntut. Jadi dua kali gajian kayak gitu. Yang terakhir tuh bahkan sampai ratusan orang, bahkan nggak tahu ribuan kayaknya nggak digaji selama beberapa bulan. Jadi sekarang diratakan. Oh jadi udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus udah kayak gitu saat kamu masuk juga banyak ya karyawan di PT itu? Banyak banget. Karena di situ tuh salah satu PT yang emang kayak anak di bawah umur juga bisa masuk. Orang yang udah lanjut usia juga bisa masuk gitu. Cuman kalau dengar-dengar dari sesepuh di sana ya, maksudnya orang yang dituakan di sana, ceritanya tuh kayak bahwa mesin di sini tuh pasti dia minta makan. Jadi satu mesin itu pasti setiap tahunnya dia minta makan. Ya istilahnya kayak sama yang punyanya di apa ya, maksudnya disimpan di situ, ya hasil harus dikasih makan. Dan ya salah satunya korban-korban. Kalau saya punya cerita, ada pasien ya, bukan narsum, ini pasien. Dia itu keluarga yang punya usaha gede gitu. Karena kan kalau mau beli mesin-mesin lagi yang baru kan mahal banget. Betul. Jadi yang lama itu kadang cuma diservis doang, diolah lagi, servis doang gitu. Sampai akhirnya dia nggak tahu kalau mertuanya dia itu main pesugihan. Nah dia ngomong, kenapa aku sekarang jadi korban ilmu hitam, karena
dia tuh yang tahu mergokin kalau di salah satu kamar mertuanya itu ada tempat ritual yang nanti di mana malam-malam tertentu yang dia lihat di catatan. Jadi ada kertas gitu tapi kayak bau banget kertasnya itu. Kayak kanvas, tahu kanvas kan? Itu tanggal-tanggal, tapi bau. Entah kata dia, entah itu pakai darah atau apa, pokoknya tulisan merah tapi bau banget. Pas dia lihat memang dipergokin kan, terus dia mikirin tuh tanggal-tanggal itu ternyata tanggal-tanggal beberapa kejadian gede di pabriknya dia itu. Jadi kayak bukan kesurupan massal lagi, mati massal. Jadi kayak siangnya di tempat yang titik ini, terus beberapa jam kemudian dia kecelakaan gitu. Itu mah sampai kegiling, sampai hancur ke mesinnya kan. Kalau kamu kan lihat tangan doang tuh, ini kegiling sampai hancur. Ya wallahu alam sih itu perusahaan ibaratnya zolim juga sama karyawan, jadi akhirnya diratakan semuanya. Nah selanjutnya kamu kerja aman tapi kan? Selanjutnya kalau di tempat kerja lain aman. Aman. Tapi setelah keluar dari pabrik nggak ada yang ganggu kamu atau ngikut-ngikut kamu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak. Aman. Jadi kalau aman dari semua. pabrik aman. Aman. Oke, terima kasih loh Adija. Iya, ceritanya bikin bete sih sebenarnya. Karena kenapa kita kerja terus ditemenin sama begitu terus. Kamu selama 2 tahun setengah bete banget. Apalagi pas kita ngomongin Pocica diloncat. Ya kan, ngapa lu marah banget. Oke, buat sahabat mistis yang sama kayak Khadijah punya pengalaman cerita, iya teh selama sekian tahun sekian bulan aku kerja nih di tempat mau pabrik kek, mau rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit seru tuh yang ketemu mayit. Ada pasien saya itu nurse, suster. Dia jadi abis nyuntik salah satu kamar, terus dia pindah ke kamar lain, disuntik. Tapi tuh orang itu minta di tensi apa sih itu pakai kayak yang buat diketek tuh. Terus tes suhu kan, kalau dulu belum ada yang ditembak, jadi dia gini. Terus kata dia gini, tahu nggak teh, masa bukannya 36, dia kok dingin banget. Dia bingung, dia lari ke luar ke tempat tindakan, manggil suster-suster tuh, dia yang ada di resepsionis yang suster jaga sama dokter jaga. Ini pasien dingin, suhunya dingin banget dan ini beda banget gitu. Berapa itu waktu itu ada kali teh 18 apa 16, masa suhu 18 16 itu udah bunyi terus tuh suhu. Pokoknya aneh deh. Udah kita kayak panggil, suhu AC. dia panggil semua teman-temannya. Pas masuk ya, di mana kamar berapa? Yang ini. Semua pada diem. Karena 1 jam sebelum dia aplusan sama yang lain, itu orang itu udah meninggal. Dan memang meninggalnya masih ada di tempat ruang jenazah. Karena keluarganya dia, ternyata keluarganya dia itu saat dia meninggal kena COVID. Jadi gak bisa lagi ke rumah sakit, gak bisa ada yang ngurusin gitu. Jadi itu udah dia cuma mau ngasih tahu, urusin, dia kedinginan merenya, ya kan kita nggak ada yang tahu. Oke, terima kasih buat sahabat mistis, ambil semua cerita yang positif-positifnya. Ingat tuh kayak Mbak Khadijah, pikirannya positif, tenang, walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk positive thinking. Terima kasih juga buat kalian semuanya sudah kasih komen-komen yang baik. Oke, setiap mistis pasti ada ceritanya, setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Teteh.